Perkembangan fisik dan kognitif peserta didik di usia SMP dan SMA. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja masa SMP SMA, seperti halnya pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai peserta didik pada remaja sebagai salah satu tahap pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui manusia. Juga makna pertumbuhan dan perkembangan menunjuk kepada proses perubahan secara fisik dan psikis atau jiwa yang dialami oleh remaja yang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah menengah SMP atau SMA dan jenjang pendidikan tinggi. Berikut adalah beberapa karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja yang terjadi pada usia sekolah menengah. Pertumbuhan dan perkembangan fisik, perkembangan seksual, cara berpikir kausalitas, emosi yang meluap-luap, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan kepribadian. Pertumbuhan dan perkembangan fisik. Perubahan yang paling dirasakan oleh remaja pertama kali adalah perubahan fisik. Terjadi puberitas, yaitu proses perubahan yang bertahap dalam internal dan eksternal tubuh anak-anak menjadi dewasa. Perubahan hormon termasuk hormoni seksual membuat remaja menjadi tidak nyaman dengan dirinya dan juga sekaligus jadi sering terlalu fokus pada kondisi fisiknya. Misalnya, remaja jadi seorang berkaca hanya untuk melihat jerawat atau penisnya, jadi terlalu resah dengan bentuk tubuhnya dan sebagainya. Perkembangan seksual. Terdapat perbedaan tanda-tanda dalam perkembangan seksual pada remaja. Tanda-tanda perkembangan seksual pada anak laki-laki, di antaranya alat reproduksinya, spermanya mulai berproduksi. Ia mengalami masa mimpi yang pertama yang tanpa sadar mengeluarkan sperma. Sedangkan pada anak perempuan, bila rahimnya sudah bisa dibuahi karena ia sudah mendapatkan menstruasi yang pertama. Cara berpikir kausalitas. Remaja sudah mulai berpikir kritis sehingga ia akan melawan bila orang tua, guru, lingkungan masih menganggapnya sebagai anak kecil. Mereka tidak akan terima jika dilarang melakukan sesuatu oleh orang yang lebih tua tanpa diberikan penjelasan yang logis. Misalnya, remaja makan depan pintu, kemudian orang tua melarangnya sambil berkata, "Pantang." Sebagai remaja, mereka akan menanyakan mengapa hal itu tidak boleh dilakukan, dan jika orang tua tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, maka dia akan tetap melakukannya. Apabila guru atau pendidik dan orang tua tidak memahami cara berpikir remaja, akibatnya akan menimbulkan kenakalan remaja berupa perkelahian antar pelajar. Emosi yang meluap-luap. Emosi pada remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Mereka belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Dalam satu waktu, mereka akan kelihatan sangat senang sekali, tetapi mereka tiba-tiba langsung menjadi sedih atau marah. Perkembangan sosial. Sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Perkembangan moral. Masa remaja adalah periode di mana seorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Perkembangan kepribadian. Secara umum, penampilan sering dihentikan dengan manifestasi dari kepribadian seseorang, namun sebenarnya tidak, karena apa yang tampil tidak selalu menggambarkan pribadi yang sebenarnya atau bukan aku yang sebenarnya. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan jiwa remaja. Perilaku remaja sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Di satu pihak, remaja mempunyai keinginan kuat untuk mengadakan interaksi sosial dalam upaya mendapatkan kepercayaan dari lingkungan.
Di lain pihak, ia mulai memikirkan kehidupan secara mandiri, terlepas dari pengawasan orang tua dan sekolah. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan remaja, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebaya maupun lingkungan masyarakat. Pengaruh yang juga cukup kuat dalam perkembangan remaja adalah lingkungan sekolah. Umumnya orang tua menaruh harapan yang besar pada pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, dalam memilih sekolah, orang tua perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut: suasana sekolah, bimbingan guru. Dalam proses belajar mengajar, guru tidak sekedar mengalihkan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam kurikulum tertulis atau written kurikulum, melainkan juga memberikan nilai yang terkandung di dalamnya atau hidden kurikulum. Misalnya kerjasama, sikap empati, mau mendengarkan orang lain, menghargai dan sikap lain yang dapat membuahkan kecerdasan emosional. Apabila guru tidak peduli terhadap hal tersebut, sulit diharapkan perkembangan jiwa siswa secara optimal. Upaya mengoptimalkan perkembangan jiwa remaja di sekolah, guru diharapkan memperhatikan pendekatan yang berbeda, bersedia mendengarkan dan perhatikan keluhan siswa individual, karena setiap siswa memiliki sifat, bakat, minat, dan kemampuan. Memiliki kepekaan membaca kondisi batin mood siswa. Perilaku guru dapat dijadikan teladan bagi siswa, memperhatikan dan menciptakan rasa aman bagi seluruh siswa di sekolah, menanamkan nilai-nilai budi pekerti melalui proses pembiasaan, misalnya sopan santun, menghargai orang lain, bekerja sama, mengendalikan emosi, kejujuran, dan sebagainya. Berpikir positif atau positive thinking terhadap siswa, memberikan penghargaan atas keberhasilan siswa, bersikap sadar, dewasa, dan terbuka dalam menilai perilaku siswa, memahami prinsip dasar perkembangan jiwa remaja agar dapat memahami dan menghargai siswa, menghindari sikap mengancam terhadap siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaktualisasikan diri, mengendalikan emosi, dan menyesuaikan diri dengan cara siswa berkomunikasi. Studi kasus tentang siswa yang memiliki konsep diri negatif pada kelas 9 SMA Mujahidin Pontianak tahun 2019. Pada usia remaja di sekolah, sebagai seorang siswi yang sedang berkembang, berusaha untuk mencapai taraf perkembangan pribadian dan berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kasus siswi yang memiliki konsep diri negatif ditemukan pada subjek kasus yang merupakan siswi kelas 9 SMA Mujahidin Pontianak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.